Dok, ini kita dalam rangka Hari Ginjal Sedunia, boleh nggak cerita sedikit tentang Hari Ginjal Sedunia itu apa sih dok gitu? Oh, Hari Ginjal Sedunia itu seperti ada Hari Jantung Sedunia, Hari Ginjal Sedunia. Semua organ-organ kita tuh ada hari ginjal, ada harinya. Hari untuk diperingati gitu ya? Hari untuk diperingati, dan gunanya ini supaya seluruh publik atau masyarakat menyadari bahwa kita harus memelihara ginjal kita secara baik. Jangan sampai kita menjadi suatu kesalahan di tubuh kita yang kita abaikan, karena ginjal itu merupakan suatu organ yang sebetulnya sangat pintar. Sangat pintar ya. Tidak ada yang bisa meniru organ sepintar ginjal. Karena ginjal itu apabila tubuh memerlukan cairan, dia akan reabsorpsi lagi. Apabila tidak diperlukan, dia akan ekskresi. Ada nggak tubuh lain, organ lain yang bisa mengatur sedemikian rupa? Tidak ada. Di samping itu juga bisa mengeluarkan racun-racun yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, bisa dibuang oleh ginjal. Diolah oleh ginjal ya? Diolah oleh ginjal untuk kemudian dieskresi, dibuang. Jadi ginjal itu suatu organ yang sampai sekarang belum ada bisa ada seperti ginjal buatan pun, yang biasanya kita hemodialisis itu kita sebut ginjal buatan, tapi tidak sesempurna ginjal yang kita punya. Gitu. Oke. Ini kita di IMC kita termasuk hemodialisis kita, pelayanan hemodialisis kita termasuk yang besar juga ya dok ya? Di IMC Tamburang ya? Memang sementara ini sampai saat ini bukan di IMC ya, di seluruh Banten. Di seluruh Banten memang yang terbesar. Kita yang terbesar untuk pelayanan hemodialisis. Dan kita yang terlengkap karena kita juga menyediakan fasilitas hemodiafiltrasi. Hemodiafiltrasi. Ya, ADF. Alatnya lumayan canggih katanya dok ya? Ya, alatnya kita ada 3 alat di sini. Oke dok, baik dok. Boleh nggak dok menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan kesehatan ginjal? Kesehatan ginjal itu berarti kalau kita periksa urin kita periksa laboratorium kita, darah kita, semuanya dalam keadaan normal. Nah, itu yang kita sebut ginjal sehat. Dan sekarang ditambah lagi pemeriksaan misalnya dengan pemeriksaan USG dan lain sebagainya. Karena dari hasil laboratorium kadang-kadang normal, tapi kita lihat ginjal kita ada bermasalah. Misalnya ada kista, ada batu dan lain sebagainya. Kalau tahap-tahap awal biasanya belum ada kelainan di laboratorium, ataupun kita pun tidak merasakan apa-apa. Jadi yang disebut ginjal sehat adalah bukti bahwa dari hasil laboratorium, urin dan USG dan lain sebagainya memang dalam keadaan baik. Itu kalau melihat dari urin dok, ukuran ginjal kita bermasalah, ginjal kita baik-baik saja, itu apa sih itu kalau dari urin? Maksud untuk orang biasa aja nih? Orang biasa kita harus membedakan antara urin pihak wanita dan urin laki-laki. Oh, beda ya dok ya? Kalau urin wanita dengan adanya eritrosit 1 atau 2 itu tidak ada masalah. Eritrosit itu sel darah merah. Tapi kalau urin pada laki-laki biasanya harus 0 eritrositnya. Kalau ada eritrosit 1, 2, nah itu ada masalah, biasanya ada kelainan. Di samping itu kita lihat juga kadar protein. Protein sekarang kita bisa lacak yang lebih canggih lagi, lebih sensitif lagi, itu dengan pemeriksaan albumin kreatinin rasio. Itu biasanya kita harapkan di bawah 30 miligram. Jadi sebetulnya itu yang disebut ginjal sehat, kita cukup urin saja sebetulnya sudah cukup. Kalau ada masalah kita continue, bisa tiap bulan atau kita tambahkan pemeriksaan yang lain. Kalau ginjalnya ada masalah, di urinnya itu ada darah atau gimana sih dok? Bisa, kalau ada masalah tuh di urinnya bisa ada darah atau darah putih atau protein. Ya, darah itu harus kita bedakan lagi. Darah itu di luar dari ginjal atau sebelum dari ginjal. Kalau di luar dari ginjal, biasanya di luar dari ginjal itu biasanya ada batu atau masalah lain. Atau kalau pada laki-laki biasanya karena ada prostat, hipertrofi prostat. Prostat. Tapi kalau misalnya semuanya baik, eritrositnya positif terus, itu masalahnya di ginjalnya.
biasanya kita bisa periksa pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan eritrosit dismorfik. Terdapat Eritrosit eritrosit dismorfik. Bentuk eritrositnya sudah rusak. Tidak seperti yang dulu eritrositnya berasal dari sesudah ginjal. Nah dok, ini menurut kebiasaan kebanyakan orang sering dengar nih saya nih dok, itu ginjal kita bisa bermasalah juga kalau kita kurang minum misalnya. Betul nggak sih tuh? Betul. Maka itu kan selalu di WC umum selalu dijelaskan warna-warna. Warna Kalau ya kuning betul. tua Ya. itu kurang minum, kuning muda itu cukup, lebih muda lagi cukup, dan lain sebagainya. Itu kan itu tanda bahwa kalau kita buang air kecil, wah kurang minum. Jadi otomatis itu kita ada suatu kesan bahwa kita harus secara mandiri perbanyak lagi minumnya, kita kurang minum. Oke, jadi minum itu berpengaruh ya dok ya? Ya, minum berpengaruh. Berarti seperti ukuran standar biasa sehari-hari kita minimal minum 2 liter gitu dok? 1,5. 1,5 ya? Oke, dok nih ada pertanyaan nih dari netizen nih, Cendrawati 68. Pertanyaan begini dok, berapa lama sekali ya harus cek darah, ginjal, dan USG-nya? Berapa lama? Kalau tidak Berapa ada kali kali ya? Kalau tidak ada masalah sih untuk pemeriksaan darah fungsi ginjal dengan pemeriksaan laboratorium darah ya, menurut saya nggak perlu sering ya, setahun atau 2 tahun sekali juga cukup. Dibarengin sama ini kayak general check up Ya, tadi ya? kalau USG itu sekali kita USG ginjal kita masih belum ada masalah, masih baik ya, nggak perlu tiap tahun. Nggak perlu. Oh iya. Jadi USG itu sebenarnya kalau kita merasa ada masalah nggak apa-apa dicek gitu Ya, ginjal. Tapi kalau masalahnya misalnya dari keluarga ada riwayat kista ginjal, dari oke. keluarga ada batu ginjal, dari keluarga ada riwayat hipertensi dan lain sebagainya, mungkin kita perlu cek USG ginjal. Lebih-lebih ditambah dengan pemeriksaan urin dan laboratorium sudah ada tanda-tanda kelainan. Kita untuk konfirmasi itu suatu bukti, kita untuk menjelaskan kepada keluarga bahwa stadium awal yang kamu periksa ke saya itu, ke kami itu, bahwa ginjal kamu kondisinya begini, demikian ya, supaya kita jangan ada masalah di kemudian hari. Di warning diingetin ya. Nah dok, apa sih bedanya kan misalnya orang ada batu ginjal, penyebabnya apa? Terus ada kista tadi dokter bilang kista di ginjal, ada kista Ada. kayak kutil atau apa kali ya? Nggak tahu juga. Itu gimana tuh dok? Kista ginjal itu, betul juga saya ada pasien ini baru yang sekarang kontrol. Kista ginjal itu biasanya keluhannya itu pegel-pegel saja ya, pegel-pegel di pinggangnya. Kemudian kedua, dia sering terserang infeksi. Nah, kista ginjal itu biasanya bersifat genetik. Kita telusuri pasti di keluarganya ada biasanya. Oh, kista ginjal itu? Iya, kista ginjal itu Jadi bisa faktor keturunan juga ya dok? Nah, kista ginjal itu suatu ketika dia akan jatuh ke infeksi. Infeksi itu kalau kita abaikan, itu akan jatuh ke gagal ginjal. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita menemukan pasien dengan kista ginjal, kita harus memberi tanda-tanda kepada pasien tersebut atau kita memberi peringatan kepada pasien tersebut. Kalau ada keluhan-keluhan begini, kamu harus periksa ini, rutin mutlak. Nah itu nanganin kista ginjal itu gimana dok? Kalau batu ginjal kan kita tahu mungkin bisa Ya, kista ditembak ginjal laser. yang tadi atau- saya sebutkan, kista ginjal akibatnya adalah infeksi. Nah itu kita mesti rutin pemeriksaan urin rutin. Kalau ada infeksi cepat-cepat kita harus atasi. Cepat ya biar Ya, jangan mengganggu. sampai lebih memburuk lagi. Baik dok, ini dok, apakah gagal ginjal bisa dialami oleh anak muda nih? Ini karena ada anak-anak juga 30-an ya. Bisa. Di rumah sakit kita saya lihat 20, yang kecil itu 20 berapa ya? Kista ginjal itu pada anak muda biasanya dialami oleh pada penderita diabetes mellitus tipe 1. Oke. Tipe 1 itu dari kecil, dari umur 2-3 tahun dia sudah menderita DM. Kedua, bisa juga menderita dengan yang disebut sindroma nefrotik. Sindroma nefrotik. Nah, jadi dari kecil itu sudah ada kelainan di ginjalnya, di mana proteinnya dikeluarkan secara berlebihan. Iya iya. Ketiga, bisa juga karena yang tadi saya sebut, mungkin dari makanan-makanan atau minuman-minuman. Karena banyak
kasus-kasus itu karena minuman-minuman kemasan, Oke, minuman kemasan. itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Sebagai contoh, saya ada pasien umur 22 tahun, Hmm. nggak ada riwayat turunan, nggak ada riwayat genetik, kemudian gagal ginjal. Setelah saya telusuri dengan anamnesa, ternyata mereka itu karyawan pintu tol. Karyawan pintu tol. Nah, karyawan pintu tol itu dia itu terbiasa minum kopi dan minum extra jos dan lain sebagainya, Oke. supaya tidak terbelet, tidak banyak misi. Karena kalau banyak misi dia Banyak keluar. ditinggal, Iya. soalnya bahaya. Ini yang dulu belum zaman Apple sekarang nih, Apple, ya. iya. Ternyata dia gagal ginjal. Oh, Karena pengaruh. kurang minum itu salah satu contohnya. Di samping mungkin minuman kemasan, kalau kita teliti juga ada efek-efek samping yang terhadap ginjal. Seperti vitamin C dosis tinggi juga ada efek samping. Sama ginjal. Iya. Nah berarti kalau kayak minuman kemasan dokter bilang tadi itu salah satu misal minuman-minuman bersoda ya dok ya? Itu Minuman berpengaruh nggak kemasan sih? bukan seperti extra jos, seperti Rating Day, Ya, suplemen ya? suplemen itu. Ya seperti bersoda sih sebetulnya Nggak terlalu. belum ada penelitian dia bersoda. Seperti kalau kita ke Eropa semua minuman bersoda. Iya. Karena kalau kita nggak minum bersoda, dianggapnya nanti dikasih air ledeng. Jadi minta bersoda, tanda bahwa ini benar-benar Minuman. di botol. Ya. Oh gitu. Bersoda mungkin mengganggu kan lambung ya, tapi nggak mengganggu Nggak ke ginjal ya? ginjal. Ini ada pertanyaan nih dok dari @mulki_Sulaiman Truth. Berapa harga paket pemeriksaan urin atau fungsi ginjal di rumah sakit IMC? Kalau ini mungkin bisa menghubungi CS kita ya dok ya, Iya. CS IMC Tangerang atau bisa lihat di website kita. Lalu ada pertanyaan juga nih dok dari @indahrebo. Apakah orang yang didiagnosa ginjal harus melakukan dialisis? Apa tidak ada cara lain selain minum obat? Ya, tadi masalahnya kalau gagal ginjal itu dibagi atas 5 stadium. Gagal ginjal. Ya, stadium pertama, grade Ah. pertama itu seperti semua orang usia di atas 60 tahun itu biasanya GFR, glomerular filtration rate-nya itu sudah di bawah 90. Oke. Sudah di bawah 90. Di atas 60. Di atas 60, di bawah 90. Jadi itu udah tanda-tanda grade 1. Itu belum perlu cuci darah. Kalau itu alami lah ya dok? Alami. Ah. Kemudian disebut grade 2. Grade 2. Grade 2 itu di bawah 60. Oke. Nah, itu belum juga. Grade 3 belum juga. Belum perlu juga. Grade 4 belum juga karena masih ada di atas 15 sampai 30. Oke, di atas GFR-nya belum. Oke. Tapi di bawah 15, grade 5 itu yang memerlukan hemodialisis. Karena itu sudah ada tanda-tanda tidak nyaman, misalnya mual, nafsu makan berkurang, pucat. Nah, itu udah tidak nyaman orang tersebut. Oke. Nah, itu yang memang akibat dari uriumnya yang meningkat di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya. Nah, itu yang mesti kita segera dialisis atau kita buang racun tersebut. Yaitu dengan dialisis. Nah, kalau yang tadi dokter bilang grade-nya di atas 15 masih belum perlu dilakukan dialisis ya dok ya. Nah, tapi bagaimana caranya agar GFR-nya itu bisa meningkat dok? Bisa bertahan. Itu bisa tergantung bertahan. dari penyebabnya. Oke. Kalau penyebabnya misalnya dari BPH-nya kita perbaiki, prostat kita perbaiki sehingga tidak ada retensi urin dan lain sebagainya. Karena retensi urin itu menyebabkan infeksi. Infeksi itu memperberat kondisi ginjal. Kemudian yang kedua bisa juga penyebabnya karena kalau tadi batunya harus kita beresin. selalu jaga terus ya. Karena kalau masih ada batunya menyebabkan infeksi dan lain sebagainya, fungsi ginjal cepat menurun. Jadi faktor-faktor Penyebabnya harus kerusakan itu harus kita cepat-cepat atasi. Nah, biasanya itu masih bisa kita tahan lebih lama. Oke. Tapi itu juga kadang-kadang pasien lupa ya, saya nggak ada keluhan dan lain sebagainya. Karena semua penderita, misalnya batu ginjal, itu semuanya tidak menunjukkan kolik atau menunjukkan sakit. Kalau batunya itu berdiam di ginjal, tidak bergerak, itu hanya pegal-pegal saja.
Tapi kalau batunya itu bergerak turun, nah itu yang menimbulkan polip. Jadi nggak semua batu ginjal itu kadang-kadang pasiennya aware, pasiennya menyadari, kadang-kadang nggak. Karena nggak terlalu terasa Iya, gitu sih. tahu ginjalnya udah rusak. Ada juga nih dok, bener nggak sih di masyarakat sering ada kejadian kalau orang ngerasa lagi duduk lama pinggangnya sakit, wah ini ginjalnya masalah kali itu, kurang minum tuh bener nggak sih yang begitu? Itu mitos ya, karena Mitos, pinggang sakit itu bisa biasanya karena masalah di tulang vertebra atau tulang belakang. Tulang belakang. Nah, tulang belakangnya bisa karena perkampuran atau bisa karena disertasi ada pergerakan sedikit, atau penderitanya habis angkat-angkat berat, atau penderitanya habis lompat-lompat dan lain sebagainya, itu masalah di tulang belakang biasanya. Lebih-lebih kita selalu bisa tanya, sakitnya bagaimana? Saya duduk kelamaan atau berdiri kelamaan, nggak nyaman, sakit nih. Nah itu mungkin dari tulang bukan dari ginjal. Iya. Tapi kalau misalnya ginjal kita ada sedikit masalah itu bisa nggak sih kita merasakan secara fisik gitu dok, di pinggang atau di mana gitu? Itu kalau ada batu ya saya bilang. Oh kalau ada batu. Ya, kalau ada, dan kalau batunya itu bergerak. Turun dari ginjal turun. Kalau dari batunya itu di dalam ginjal kadang-kadang nggak dirasakan apa-apa. Nggak terasa, ya karena dia diam di ginjal kan rasakan. Batu ginjal itu penyebabnya apa sih dok? Penyebabnya bisa karena Nanti sedimen ya berarti? ya batu ginjal itu banyak jenis ya. Jenisnya bisa asam urat, batu ginjal asam urat, bisa batu ginjal kalsium, bisa batu ginjal oksalat, ada batu ginjal kristein, banyak macam. Jadi batu ginjal itu tergantung daripada genetik turunannya. Oh, keturunan juga pengaruh ya? Keturunan. Di samping juga yang kedua karena pola hidupnya. Misalnya makannya kacang-kacang, kikil-kikil, jeroan-jeroan. Oh gitu. Nah, itu juga bahaya. Tapi kata orang makan kacang tanah sehat dok buat jantung. Kacang tanah sehat, tapi tetap efek samping. Kalau berlebihan kali Ya, berlebihan. Ada Karena juga. kacang tanah itu mengandung purin. Purin itu di dalam tubuh dirubah menjadi asam urat. Dok, nih ada pertanyaan nih dok dari netizen nih. Dian Melasari. Dok, apakah cairan numpuk bisa dibuang dengan obat? Cairan numpuk. Maksudnya cairan numpuk tuh di mana saka atau apa ya? Atau cairan numpuk di mana? Cairan numpuk di ginjal. Cairan numpuk di ginjal tadi kita sudah sebutkan ada faktor obstruksinya tidak? Iya. Kalau tidak ada faktor obstruksinya ya dilihat fungsinya ginjal. Fungsi ginjal masih baik ya bisa dengan obat. Kita rangsang ginjalnya untuk membuang cairan tersebut. Sendiri ya buang Ya, sendiri. tapi kalau cairan numpuk di seluruh tubuh kita itu banyak faktor. Ada juga bisa karena ginjalnya sudah bermasalah, kedua atau bisa juga karena albuminnya rendah. Albumin rendah ya kita harus perbaiki dulu, kita koreksi albuminnya baru kita bisa atasi cairan numpuknya itu. Jadi ini pertanyaannya mungkin agak-agak ini agak luas ya. Iya, cairan apa yang dimaksud Iya. ya? Tapi kan bener nggak sih dok? Kan kalau ketika kita di ginjal ada batu, kalau cairan kita bagus, katanya nggak terlalu, tadi yang dokter bilang kan nggak terlalu mengganggu gitu. Tapi sebenarnya juga batu ginjal itu mengganggu apa enggak sih? Batu ginjal itu sebetulnya sih Memang harus ada atau enggak boleh ada ya? Enggak boleh ada. Nggak boleh ada. Batu ginjal itu yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya dia menetap di ginjal, kadang mengganggu, kadang enggak. Tapi kalau dia bergerak, itu mengganggu. Tapi kita sebagai seorang dokter, kalau kita menemukan pasien dengan batu ginjal, kalau pasiennya kesakitan, kita senang. Kenapa senang? Karena itu batu bergerak, relaksasi. Berarti kita harapkan bisa keluar. Atau kalau tidak bisa keluar, mungkin kita bisa masukkan ke dokter urologi untuk Tidak. Itu keluar itu dalam pengertian gimana dok? spontan. Ukuran. Ya, ukurannya kecil, dia bisa turun pelan-pelan. Nah, turun 1-2 cm sakitnya setengah mati katanya ya. Gitu. Iya. Karena saya pernah punya pasien polisi sampai ngeguling-guling di tempat praktek saya kesakitan. Batu Memang turun. Iya. Ini sakitnya itu ya. Ada pertanyaan juga nih dok. Kalau orang konsumsi obat, minum obat, khususnya kayak BM tadi dok ya, atau hipertensi, atau orang penyakit-penyakit yang memang rutin minum obat itu, katanya bisa mempengaruhi ginjal juga.
jadi efek sampingnya ginjalnya jadi rusak karena terlalu sering disuruh bekerja. Kalau misalnya obat-obat antihipertensi sekarang yang beredar di pasaran aman buat ginjal. Aman buat ginjal ya, jadi obat DM yang ada Obat sekarang DM juga aman buat ginjal. aman buat ginjal. Misalnya ada masalah di ginjalnya, ada kriteria obat DM apa yang kita pakai, apa yang tidak kita gunakan. Jadi sebetulnya bukan dari obat kerusakan ginjal itu, justru dari pihak manusianya yang lalai untuk mengobati hipertensi dan DM-nya. Jadi memang sih sebenarnya untuk netizen nih teman-teman di luaran sana dok, kalau misalnya mereka mau minum obat segala macam itu alangkah baiknya kalau konsultasi sama dokter ya dok ya. Iya. Karena biar bisa dapat obat yang tepat gitu, nggak sembarang-sembarang. Iya. Karena orang sekarang pinter dok, mau Google aja dia sakit tuh Google obat ini, gitu dok ya. Nggak tahu. Obatnya sembarangan ya kan. Iya. Kalau dokter kan tahu takarannya ya dok ya, Iya. buat ukuran orangnya kan gitu dok. Misalnya ginjalnya ada masalah, tapi obat harus dibutuhkan, kita bisa berikan misalnya biasanya tiap 12 jam kita bisa berikan tiap 20 jam. Dosisnya ya. 4 jam ya. Jadi ada jaraknya. Ya, Soalnya masyarakat sekarang lebih pinter dong ya. Bukan Google lebih- aja ngeliat Google. Sebenarnya sih bukan lebih pinter, justru lebih ngawur. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi lanjutan nih dari Ed Indah Regu lagi nih. Apa benar menahan BAK bisa menyebabkan sakit ginjal, menahan pipis nih dok ya? Dan kurang minum air putih juga bisa nggak gitu? Serta minum jamu waktu muda bisa menyebabkan penyakit ginjal nih, minum jamu. Ini juga sering jadi perdebatan juga nih di masyarakat nih dok. Ya, jadi kalau misalnya kita sering menahan BAK, biasanya yang menjadi masalah adalah infeksi. Oh, infeksi. Tapi seberapa banyak sih kita menahan BAK? Apakah terus-terusan? Biasanya kan insidentil. Misalnya dalam perjalanan. Tapi kan nggak mungkin kita ada kesempatan untuk BAK kita tahan terus kan nggak mungkin. Iya. Ya. Jadi itu nggak ada masalah sebetulnya sih. Sekali-sekali sih boleh saja ya. Kalau minum air putih yang tadi saya sebutkan bahwa kebutuhan kita itu kurang lebih 1,5 liter. Kalau lebih dari sampai 2 liter atau 3 liter aktivitas kita sedikit, itu bisa menyebabkan kelainan. Yang disebut natrium kita akan turun di dalam Oke, natrium di dalam darah. Ya, hiponatrium itu kalau dosisnya di bawah 110, di bawah 100 itu bisa menyebabkan udem sel-sel otak. Kesadaran bisa terganggu pasien. Oh. Bisa ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Orang bilang jangan dulu, ini kesurupan. Padahal Iya. bukan, itu karena Kebanyakan hiponatremia. Iya. Oh. Kerendahan, terlalu rendah natriumnya, ya kan? Kalau minuman jamu-jamu itu yang saya tahu itu khasiatnya katanya untuk penyegar, untuk menahan sakit dan lain sebagainya. Saya sih tidak anjurkan ya, karena banyak memang pasien-pasien gagal ginjal salah satu penyebabnya adalah jamu. Jamu buat nahan sakit, jamu buat penyegar ya. Nah, itu sebetulnya isinya sih nggak murni jamu, kadang-kadang isinya obat-obat yang malah sudah tidak digunakan lagi di dunia kedokteran. Oh, Ya, campur karena itu sangat toksik ya.